أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضي، أنت عند الحاضري، أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syara'a li ibadihi tariqal ibadati wa yassar wa anara quluba awliyaihi bi nuri ta'atihi wa absar wa ja'ala lahum bi kamali ibadatihim taqarruban lillahil mustahiqi bi ayyu'bada wa yuhmada wa yushkar. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul qahhar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin mukhtar wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil mahsyar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin, para ulama, para kiai, para asatid wal asatidah, spesial para kepala desa atau yang mewakili, juga alhamdulillah dari unsur kepolisian dan dari Babin Kamtibnas ya Pak ya, hadir alhamdulillah, dan semua jamaah yang sama-sama mengharapkan kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sangat-sangat spesial malam ini kita hadir untuk mengenang kembali suatu peristiwa, yakni penanggalan Islam yang disebut tahun baru Hijriyah. Malah mandar supaya anak-anak kita selalu tahu tentang sejarah Islam, sebab kalau tidak demikian suatu waktu Pak akan kalah dengan ramainya gadget. Jadi akan mati seperti matinya permainan tempo dulu kan. Jadi anak kita tidak akan tahu apa yang disebut dengan kucing sumput, apa yang disebut dengan galah, apa disebut dengan congklak, apa yang disebut dengan halma. Jadi yang tahu anak sekarang kan begini. Dulu mainnya lari-larian ya, jadi olahraga. Bahkan ada yang kucing sumput semalaman nggak ketemu. Jadi rame di kampung saya punya teman ribut di Rabu Kelong. Semua bawa kentongan Pak Haji nyala petroma. Jadi sepakat nanyakan ke dukun, cek dukun di Rabu Kelong dahulin maghrib. Besoknya baru pulang karena ketiduran di kandang hayam di kolong rumah orang. Karena nyumputnya ingin bunyi di kandang hayam kasarean sapu putih jeung tai hayam ini ngurumuin. Jadi sampai sekarang kalau saya lihat dia
karena dia jadi pedagang di warung, tapi bukan berarti tukang warung sok sare di kanang ayam, tapi dia kebetulan jadi tukang warung gitu, unggal tempo manehna teh ingat baheulana sare di kanang ayam kebetulan. Itu permainan tempo dulu yang tidak akan pernah kembali, tapi yang luar biasa anak kita itu tidak paham karena nuansanya sudah lain. Acara-acara ritual seperti ini kalau dihilangkan tidak akan paham, dikhawatirkan tidak akan tahu apa yang disebut tahun Hijriyah, tidak akan tahu bulan-bulan Islam, tidak akan tahu yang disebut dengan Maulid Nabi, Isra Mi'raj dan sebagainya. Kalau estafet dihentikan, persis kalau pengajian dihentikan, sekarang aman, masih banyak yang bisa ngaji Pak Kapolsek, tetapi hati-hati 30 tahun lagi maka tidak akan ada orang yang bisa ngaji karena pengajiannya tamat. Jadi terasanya bukan sekarang masih ada yang menyelamatkan, yang bisa ngaji masih ada, tapi kalau pengajian ditutup di mana-mana, guru ngaji semua unjuk rasa memundurkan diri sebab gajinya tidak jelas. Beda dengan sekolah, padahal pengajian itu adalah hal yang utama untuk mendukung kepada ibadah kita semua, terutama mengenal tentang ketuhanan, mengenal tentang kenabian, tentang sejarah, supaya terpelihara akidahnya. Tidak memasuki akidah Zaitun yang enggak jelas, semakin pusing. Kalau nonton di ini saja saya suka bingung, tapi kekeh lah meninggali ayah postingan sok hayang bela laju kasih ibu bilang panjinu hilang tera namun apa kalir ningali nawi asa ngobrol aja masuk mundur-mundur gelingnya ngobrol aja gitu menggeus puyeng kaburan teh. Nah, kita dimintalik, mudah-mudahan negeri ini dan dunia diselamatkan dari tipe-tipe orang-orang yang menyelewengkan akidah Islamiyah, dikembalikan kepada akidah yang benar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian Pak, ada yang bukan ngoreksi ya, tapi karena seluruhnya seperti ini, tapi saya akan meluruskannya. Jadi maaf kepada panitia, ini bukan menyalahkan, karena memang seperti ini di mana-mana. Sekarang nanti saya langsung kepada kan besok juga ada di Tanjung Kerta, rata-rata kan seperti ini kalimatnya. Yang jadi persoalan, yang diperingati itu hijrahnya atau tahun barunya. Kalau tahun barunya tanggal berapa? Tanggal 1 Muharram. Kalau hijrahnya tanggal berapa? Hijrah Nabi itu Pak bukan tanggal 1 Muharram. Datangnya ke Madinah itu tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi ada 3 catatan besar tentang 12 Rabiul Awal. Pertama, lahirnya Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hijrahnya Kangjeng Rasulullah, dan persis hijrah itu ada di tengah-tengah perjuangan beliau setelah jadi Nabi. Nah, kemudian yang ketiga, 12 Rabiul Awal itu wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hijrah itu si goreng bukan tanggal 1 Muharram, tapi tanggal 12 Rabiul Awal sampai ke Yathrib. Yathrib sekarang namanya menjadi Madinah Al-Munawwarah. Madinah artinya kota, Al-Munawwarah artinya yang menjadi penerang, kan? Kota yang menyinari atau menjadi penerang. Maka disebutlah Madinah Al-Munawwarah. Dulu namanya Yathrib. Dan sejarahnya ketika Nabi mau hijrah luar biasa, puncak persoalan Nabi. Karena orang jahiliyah membenci kepada Nabi. Bukan karena Nabi jelek. Kenapa membenci Nabi? Karena tidak cocok dengan keinginan dan nafsu orang-orang jahiliyah.
Jadi orang kepada orang lain bu, lamun teu cocok jeung nafsu biasanya sok jadi persoalan, bukan urusan baik dan jeleknya. Mereka tahu Nabi itu benar, tapi mereka takut tersingkir. Kedudukannya jahiliyah, muncul opsi tidak percaya. Setelah tidak percaya, mengusahakan untuk makar kepada Nabi supaya Nabi teraniaya dan hilang Nabi, artinya akan menghilangkan Islam selamanya. Itu sejarahnya. Puncaknya setelah Isra Mi'raj selesai, itu 2 tahun pra-hijrah, terus semakin menggejolak, semakin membenci, sampai puncak kebencian kepada Nabi. Tiap hari diadakan rapat, dan rapat yang sampai memuncak itu muncul bagaimana caranya membumi hanguskan Nabi. Sebab pamannya sudah tidak ada sebelum Isra Mi'raj kan. Pamannya itu siapa? Abi Thalib. Abi Thalib itu siapa? Selalu membela Nabi. Walaupun dia tidak masuk Islam, tapi orang-orang jahiliyah takut kepada beliau, sehingga beliau mengatakan, langkahi dulu mayat saya kalau kau akan mengganggu keponakan saya. Takut kepada beliau. Beliau wafat tidak ada yang ditakuti. Siti Khadijah wafat tidak ada penenang Nabi, dan Nabi diberi kabar gembira Isra dan Mi'raj. 2 tahun berikutnya pulang Isra Mi'raj, semakin menjadi-jadi. Puncaknya orang jahiliyah rapat. Bagaimana sekarang supaya Muhammad, maaf saya katakan karena pikiran orang jahiliyah, bagaimana caranya supaya Muhammad itu ditidakadakan, tapi caranya harus langit China herang lautna benang. China herang lautna benang mana bahasa Indonesia? Itu kalau kata-kata mutiara nggak bisa di Indonesia kan Pak, punya bahasa yang lain. Airnya bening, ikannya dapat, nggak bakal paham orang Jakarta. Kalau ikan Sama seperti begitu mancing celong giriwil. Indahnya bahasa Sunda. Pak Polisi asli orang Sunda. Kalau asli tidak jadi persoalan. Yang persoalan kalau orang lain langsung hijrah di Sunda. Orang Jawa kan bingung, nyebutkan di Sulama aneh, banyak tikus, pakai aneh. Di Jawa makanya di Jawa tikus, ya iya. Coba berit tikus, betul nggak? Bujur, birit, bisa kata berit. Sore lagi burit. Tapi terkadang jadi lucu Pak, kalau salah orang luar ngomong, makanya jangan malu Pak belajar bahasa Arab, nggak bakal menertawakan. Jadi dia bangga walaupun kita salah, apalagi kalau benar. Saya menyusun buku belajar bahasa Arab Amiyah Arab Saudi, itu buku ke-6, muncul lagi versi ke-7. Insya Allah untuk Pak Ustadz nanti ada hadiah, yang lain enggak, karena nyetak ilmunya hadiah tapi nyetaknya mahal. Jadi orang Arab seneng Pak kalau kita ngomong bahasa Arab walaupun salah, karena tahu orang luar. Coba kalau ada orang India ngomong bahasa Indonesia kan kita suka. Kalaupun salah, orang Jawa ngomong Sunda. Abi ketika mari cenah Ustaz nyeri angen. Waduh, gitu. Ayeuna kumaha Mas? Alhamdulillah peratos mundingan. Terus jajak ngobrol sekaliannya boleh jadi heureyan. Dubi putra sebriji Mas, gedut telu. Di mana we dapelna kan gede milik cenah Ustaz nu paling ageun kan ngangkatan laut di Surabaya. Yang kedua kan di Jakarta ngangkatan udara. Nah, yang hebat kan yang bungsu mah itu cewek cenah wadon. Memang kerjanya apa? Kan di Bandung jadi uplak. Beli atau nyamun baru kena naon jadi uplak di Bandung. Uplak. Ya Allah, maka berbanggalah dengan bahasa Sunda ya. Saya sengaja sekarang bahasa nasional, sebab sekarang itu bisa dihitungkan kan full nasional. Cabut baik itu hampir nggak ada yang bahasa Sunda. Ya.
Kalau bahasa nasional bahasa Sunda boleh, Sunda dibawa ke nasional kan nggak paham orang. Tapi sehari-hari kan bahasa Sunda. Jangan sampai orang Sunda lupa bahasa Sunda. Yang udah kemulian kan bapak ayah lagi tidur, enggak lucu. Terus lami kolam baru belum. Malah apalin baru udah kayak kan anu disebut jodoh. Yang terang jodoh. Song-song. Ceret-ceret. Udah apalin tuh, boleh udah apa? Bu, ya, orang jahiliyah merencanakan pertama ada yang usul ketika rapat. Usul pak, pimpinan rapat namanya Abu Jahal. Kalau ini Abu Jejer. Kalau dipakai gini-gini Abu Gosong. Jadi dibilang Abu itu karena punya anak bu. Jadi kalau orang pernah tinggal di Timur Tengah punya anak, otomatis jadi Abu. Tapi harusnya nama anaknya yang dinisbatkan. Karena kalau populer Abu Cecen ya udah aja Abu Cecen. Sampai kakak Bil juga tahunya saya Abu Cecen. Padahal Abu Cecen itu pun bapak. Saya Abu Rifki karena anak saya paling gede. Rifki Junjunan itu disebut Abul Qasim karena Sayyid Qasim anak yang pertama yang laki-laki. Apalagi arti Abu bukan hanya bapak. Kalau beli minyak angin di Arab itu yang populer Abu Fas, cap kapak. Abu Fas. Kalau beli ada beras Abu Sama, cap ikan. Jadi Abu di sana cap. Kalau beli kertas buku di bahasanya daftar. Pasti nanya bukan toko Abu Kam berapa lembar? Abu Isrin 20 lembar, Abu Talatin 30 lembar. Jahit Abu itu banyak. Kalau Abu Jahal itu artinya si tolol. Jadi yang enak Abu Jahal itu si tolol. Abu Hurairah sang penyayang anak kucing. Abu Lahab sang penghuni neraka. Kalau saya lebih enak memanai Abu Lahab itu jeger neraka. Jadi boleh berekspresi gitu boleh karena tidak menyangkut akidah. Ini Abu Jahal mimpin rapat. Ayo siapa yang punya usul? Saya punya usul Abu Jahal. Apa? Jadi menurut saya Muhammad itu buang ke hutan biar di hutan dimakan binatang buas. Setuju. Tiba-tiba ayah aki-aki nanggung. Tahu aki-aki? Alhamdulillah masih tahu. Jalmi nunggus. Oh salah, nunggus ora. Ya. Aki-aki mah jalan nunggus ora. Keur kolot. Tidak tahu aki-aki itu setan. Jadi setan itu bisa menjelma apapun. Setan itu kan ada golongan jin kan rupa-rupa. Kalau jin kafir disebutnya setan yang suka menggoda kepada keburukan. Jadi terkadang yang paling enak itu jin itu nyerupai ular. Bisa nyerupai ular gitu kayak gitu. Jangan takut jin. Karena pusat jin itu di Bandung di Ciamplas. Jin celana dong. Setan nyerupain aki-aki. Ada usul jin Abu Jahal. Hari abah cina orang cepudan nanya orang mana. Nu penting aing usul goblok. Kata aki-aki buat kajian kamu setannya. Mata kamu aki-aki sok gubla goblok berarti kasar. Enak aja disebut setan. Kasar. Ini makan setan yang ngomong. Tapi nanya aing orang mana goblok dia. Ujiban aing mah hade. Nah gitu. Cek Aki-aki setan. Mata kamu aki-aki sebuah goblok berarti kasar. Nah, sok atuh cenah usul apa?
Menawai ngomong Muhammad di bawah telepon. Muhammad kalau dulu nak kawan itu dulu nak orang ngulu Arab lain saudara. Salah teori teh. Bener sih kamu jalan lagi. Ada lagi yang usul? Ada, saya usul Pak. Ada apa? Jangan dibuang ke hutan, lebih baik di penjara saja, dikunci, jangan diberi makan 3 bulan. Api-api nangtung benen begitu Allah jenang bulan deh. Hari itu kumaha apa? Boro-boro 3 bulan, seminggu bakal ketemu orang nyari banyak saudara. Dan Nabi itu tukang kira tukang saum. Dia 2 bulan 3 bulan dia akan tahan tidak makan, dia mengosongkan perut. Itu seperti orang rancang perut pada Hawaii. Kata apa dengan kayak gitu orang rancang perut? Ya Arab biaya sekitar rancang perut. Aduh, salah apa? Cek apa kudu kumaha? Entang loba action, loba pikiran di kelewung, di penjara liur. Nggak sepaehan. Ya Allah, abah, paehan tidak perlu jelas di hukuman carana. Saya barakan siapa yang bisa membunuh Muhammad 100 ekor unta hadiahnya. Unta itu hijinnya itu kan paling murah 100 juta. Barang siapa yang bisa membunuh Nabi, kepala Nabi dibawa, jaminannya 100 ekor unta. Baru semua tepuk tangan Pak. Besoknya diumumkan, para pemuda langsung di rumah berlatih. Pendekar mabuk, pendekarnya hilang tinggal mabuknya. Berlatih semua, membuat grup 10 orang. Kalau sendiri kan bingung membuat grup, jadi yang menang dibagi 10. Persis nanti bulan depan kita buat grup itu. Nah, pinjat, pajak pinang. Biru, belari di tejihan kan dia. Nepikeun kakak dokter ge beak 200.000. Hari menang ukur kaos. Leungeun rana aya rana. Wartawan nomorna. Bagus tan hoyong eta we anu bieu disebut. Aduh. Wah, canggih we di luhur gitu nya. Dempelwan, wah, boro-boro. Aku jajan di luar sama asli. 10 orang bagi 10. Latihan tiap hari sampai puncaknya. Singkat cerita, akhir bulan Safar. Sekarang sebentar lagi Muharram, Safar sebulan lagi. Akhir bulan Safar bukan Muharram, Bu. Jadi akhir itu dari tanggal 25, 26, 27 itu akhir Safar. Berkumpullah pemuda, dikepunglah rumah Nabi. Apa yang terjadi? Nabi berdua dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dan datang malaikat. Malaikat datang kan tiba-tiba. Sayyidina Ali gak tahu ada malaikat, gak lihat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gini kayak Kang Jibril. Mangalini nuhun cenah junjunan. Aya naon, aya berita. Apa beritanya? Pemuda kafir udah Quraisy jahiliyah sudah mengepung di luar dengan pedangnya masing-masing. Bayangkan Bu, sudah berlatih berhari-hari, tidak tahu berapa grup di luar sudah mengepung kediaman Nabi pada saat itu. Umasur Sayyidina Ali junjunan. Sok salira angkat abdi jadi tameng. Panggil Nabi kumaha salira ditamengkeun lebar atuh. Junjunan lamun junjunan aya naon-naon agama Islam tamat, tapi lamun Ali aya naon-naon isu ge bakal bermunculan Ali kedua, Ali ketiga, Ali keempat. Hebatnya sahabat begitu cinta kepada Nabi. Mengorbankan jiwanya demi Nabi selamat. Beda dengan ustaz, ada kaos keluar kota, jalan santri. Emut kan sholat maghrib. Jangan sholat dalam maghrib. Begitu datang ke gang, nggak tahu Pak Polisi. Ada anjing lepas dorong. Gaib. Kurang ngobrol, di teh jadi sarung lalu batang. Kurang dikorbankan. Kamu nggak masuk panggilannya. Kebayaan anjing bukan. Pada ketika saya tahu
Ya anjing lompat itu lah. Ketusan gitu terus lompat ke siun. Tutur gitu. Aduh. Ada yang mut aki kata di Cicalengka. Kalau setengah trik bu, saya busur. Walungnya Citarik orang Cicalengka pasti paham Citarik. Musuh. Itu musuh teh bu. Karena musuh lauk hilaf. Dugikeun ka carang cantihan. Terang carang cantihan. Duh, orang sudah nggak tahu dulu mah gak ada jam bu. Bahulah mah aya jam. Anu disebut jam teh bu, nya berarti tengah wengi berarti berang. Di wengi lah nya jam 12 wengi, jam 12 disebut tengah peuting. Dulu jam 1 disebut tangorek, jalma. Jam 2 disebut janari leutik. Jam 3 disebut janari. Jam 4 kongkorongok hayam. Jam 5 kongkorongok 2 kali. Jam 6 carang cantihan. Jam 8 banci hadap moyan. Kalau begitu. Tuh deh. Di jam 8 hilap teh aku ge hafal kabeh. Jadi baheula begitu. Jadi kabayang lah begitu. Panamun eta teh suruh panang poe, tunggang gunung nu baas mah. Nalika wanci tunggang gunung. Jadi panang poe di lureun gunung gitu teh. Anu kalau gerak teh. Nge tunggang gunung teras hibar layung. Geus hibar layung suruh panon poe. Baheula mah kitu. Ngesuruh panon poe kadituna wancir budak. Wancir budak jam berapa? Jam 8. Geus wancir budak, wancir kolot. Eta jam 10. Jadi menurut kalau trek leureuh kudu budak leungis reureuh ulah budak-budak keneh. Kolot. Budak can sare. Ditanya, "Ya geus bobo antawas tuh yang sare." Pananya kejadian bu, abis kering amal baheula. Budak hari wus-wus. Dibungkusur ku budak nampak kok gitu kalunya emak. Ayeuna budak lagi geus kawin. Budak keleutik keneh dibungkusur di kieu-kieu, pak kalunya emak. Kudu tertib. Jadi saya selalu lintas wae pak tertib deh. Pada produksi ge tertib. Jadi di kieu buta, mun budak sare teh di kieu tong ditanya. Tah kieu, eta lamun can sare kieu tah. Naon cenama? Henteu ieu teh ya. Di kieu di kalangkang. Nya. Apa di Garut bae nu maksa atau di Garut disebut di Garut teh di urang Garut. Ari bapana trek ini ke kota enjing-enjing. Ari wongi-wongi maksa wae eta teh carogena teh mah atuh mah pan mamah ge kur-burung. Ari pek teh maksa wae apan arek ka kota apan haram. Ari lila-lila mau wae budak meureun ngadengekeun wae. Padahal mana tuh lampuna cenah urang Kolomong. Lampuna. Kada da mau ngarkeun budak makin. Isukna budak di sakola heuai wae. Ceuk guru teh kunaon jang heuai wae. Teu daek boboy cenah lampuna di Pademan di Kolomong mama. Jadi budak mah di sakana lampu di Pademan teu di Kolomong ku indungna. Paleun nu di Kolomong mah lampu. Lampu. Aduh, tapi kaki itu naik lah kalau mau lampu cek kurang Garut ada yang nanti Garut begitu ngadang iber ada iber di naon wae berita bahasa lain bewara iber bewara berita sami eta teh hartosna eta keneh dari malaikat Jibril. Maka Sayyidina Ali ngusulkeun biarlah saya yang mengganti tempat paduka. Saking cintanya saja kepada Nabi, apapun yang terjadi sami'na wa ata'na. Maka selimut hijau dipakai oleh, maaf ya karena ceritanya begitu kan.
dipakai oleh Sayyidina Ali. Apa yang terjadi? Nabi membawa tanah, karena rumahnya baheula mah petani tanahnya tanah pasir, enggak seperti sekarang di keramik petani. Dibacakanlah surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunziru qauman ma unziru abahum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani. Nama tunggu mana? Aman, lebih maksud itu wajib nanti. Hafal sudah jadi bu? Tahu? Sok ibu sarangan Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Inna. Jadi biasakan Pak Ustadz, biasakan tertib ya. Itulah saya mencetak buku, dan sekarang ada metode disebut follow the line. Jadi satu-satunya metode baca Quran yang mengganti ikro kalau mau, kan namanya api, ada nulisnya. Jadi supaya bacanya walau cepat apa tetap aturannya. Termasuk saya kalau mimpin Yasin tahlil cepat, tapi aturan tetap. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunziru qauman ma unziru aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Ayat berapa ya? Bumi kadinya apa? Sampai fahum la yubsirun. Jadi abdi nembe nuju dinas di Tomo karena kebaikan disampaikan. Nama kampungnya Tomo ya. Punya ustad namanya Ustad Sobir, pun guru. Beliau wafat, saya ikut tahlil. Begitu ikut tahlil baru, saya selama ikut tahlil biasanya di Sumedang kalau baca enggak, kalau dari Camulja udah enggak begitu ya. Kalau di daerah lain masih ada baca surah Al-Ikhlas ketika tahlil. Baca surah Al-Ikhlas. Lam yalid wa lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad. Lagam boleh apapun, tapi tetap tekanan ini karena ini Al-Quran tetap. Di Tomo Pak Ustadz baca tahlilnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sampai sekarang terngiang-ngiang. Karena didikan beliau bacanya benar terus, ketika cepat benar terus, ketika cepat benar, bacaannya benar. Sampai saya apa yang kemana-mana saya beri contoh ketika di dulu kan tahun 2000-an, nggak tahu masa sekarang kan tergantung pengajarnya kan, karena tanaman beliau almarhum Kiai Ahmad Sobir pada saat itu beliau wafat, saya ikut tahlil, bacaannya saya baru enak nih, bacaan bener kan. Alhamdulillah. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Bisa benar juga Yasin wal Qur'anil Hakim,
innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Terus laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fayya idzal asqali fahum muqmahun. أنت في الوجدان حي أنت